Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cut Anggraini dan Suci Betiza Oktarisma yang akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 2, yaitu High Speed Countercurrent Chromatography. Nah, yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama itu sejarah singkat dari kromatografi HSCC, kemudian pengertiannya, prinsipnya, mekanismenya, instrumen, serta keuntungan dan kerugian dari kromatografi HSCC, dan yang terakhir ada contoh pengaplikasiannya. Sejarah singkat dari High Speed Countercurrent Chromatography ini yaitu dikembangkan pada akhir tahun 1970-an atau pada awal tahun 1980-an oleh Yoichiro Ito, ketika kromatografi ini lebih baik dibandingkan dengan kromatografi lainnya, di mana kapasitasnya itu yang lebih unggul untuk mencapai suatu pemisahan yang lebih cepat dan efisien. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan High Speed Countercurrent Chromatography ini. Nah, kromatografi HSCC ini merupakan kromatografi partisi cair-cair tanpa dukungan dan didasarkan pada prinsip bahwa zat terlarut memiliki kelarutan relatif berbeda dalam dua fase cair yang tidak bercampur. Selanjutnya, mekanisme dari High Speed Countercurrent Chromatography. Yang pertama ada pemilihan sistem pelarut dua fase, di mana terdapat 5 faktor yang harus dipenuhi saat memilih sistem pelarut untuk pemisahan kromatografi HSCC yang efektif. Yang pertama ada kelarutan sampel dalam sistem pelarut, yang kedua stabilitas sampel dalam sistem pelarut, yang ketiga waktu pengendapan sistem pelarut, yang keempat koefisien partisi sampel, dan yang kelima retensi yang memuaskan dari fase diam di kolom. Mekanisme yang kedua ada koefisien partisi, yang merupakan rasio zat terlarut yang didistribusikan antara dua fase pelarut yang saling seimbang, di mana semakin tinggi koefisien partisi dari fase diam, maka semakin baik resolusi puncaknya. Retensi tinggi dari fase diam dapat dicapai dengan laju aliran rendah dari fase gerak, yang menghasilkan resolusi puncak yang lebih baik. Mekanisme yang ketiga adalah kolom pemisah. Kromatografi ini menggunakan kolom pemisah kumparan multilayer, yang dibuat dengan melilitkan pipa panjang politetrafluoroetilen langsung di sekitaran dudukan kolom berbentuk gulungan, yang membuat beberapa lapisan. Yang keempat adalah laju aliran fase gerak. Laju aliran fase gerak ini menentukan waktu pemisahan, jumlah fase diam yang dipertahankan dalam kolom, dan oleh karena itu resolusi puncaknya. Laju aliran yang lebih rendah biasanya memberikan tingkat retensi yang lebih tinggi dari fase diam yang meningkatkan resolusi puncak, meskipun membutuhkan waktu pemisahan yang lebih lama. Mekanisme yang terakhir itu kecepatan resolusi. Penggunaan kecepatan yang lebih rendah akan mengurangi volume fase diam yang dipertahankan di kolom yang mengarah ke resolusi puncak yang lebih rendah. Di sisi lain, kecepatan yang lebih tinggi dapat menghasilkan pelebaran pita sampel yang berlebihan dengan denyutan yang kuat pada kolom, karena tekanan yang meningkat. Selanjutnya kita harus mengetahui instrumen apa saja yang ada pada kromatografi HSCC ini. Instrumen dari kromatografi ini terdiri dari kolom di mana fase diam cair dipegang oleh medan gaya sentrifugal, sedangkan fase gerak tak bercampur mengalir melaluinya. Reservoir fase gerak, pompa, katup injeksi, detektor, pengumpul fraksi, dan perekam atau pemroses data. Kolom terdiri dari tabung inert yang digulung secara helix dan terbuat dari teflon atau stainless steel yang berputar pada porosnya sendiri.
Nah, berikut ini merupakan struktur skema dari sistem countercurrent kromatografi, di mana ada fase bergerak dan fase diam, kemudian ada pompa, injektor, sentrifus HSCC, detektor, pengumpul fraksi, dan PC. Selanjutnya yaitu detektor untuk HSCCC. Komponen terpisah yang diperoleh HSCCC dapat dideteksi dengan deteksi susunan dioda kromatografi cair kinerja tinggi HSCCC, HPLC, DAD. Detektor UV dengan lampu Hg 254 sampai 280 nanometer banyak digunakan dalam teknik pemisahan HSCCC. Kemudian detektor lain seperti detektor konduktivitas, detektor pH, detektor hamburan cahaya evaporatif atau ELSD, dan detektor spektrometri massa juga dapat digunakan. Kemudian yaitu 3 keuntungan penting dari HSCCC ini adalah yang pertama, pemulihan tinggi hampir tanpa kehilangan sampel. Nah, di mana karena kedua fase itu cair, HSCCC menghilangkan absorpsi dan degradasi sampel yang tidak dapat diubah pada penyangga padat seperti silika gel atau ODS. Oleh karena itu, sampel dapat dipulihkan seluruhnya. Yang kedua, hasil tinggi dan efisiensi tinggi, di mana jumlah sampel yang lebih banyak dimasukkan ke dalam peralatan HSCCC dan peningkatan skala yang mudah dari miligram ke gram dalam pemisahan preparatif menghasilkan hasil yang lebih tinggi dan efisiensi proses. Yang ketiga, berbagai aplikasi, di mana secara teoritis HSCCC ini dapat diterapkan secara terpisah sampel dengan polaritas apapun, karena komposisi dan proporsi dari dua sistem fasa cair mungkin tak terbatas. Kapasitas beban sampel yang meningkat, konsumsi pelarut yang terpotong, tidak adanya adsorpsi sampel yang tidak dapat diambil kembali, dan ketersediaan berbagai mode elusi berkontribusi pada munculnya teknik ini sebagai prosedur persiapan yang vital, kuat, dan juga efisien. Kelemahan HSCCC. HSCCC ini secara teoritis memiliki pelat yang lebih sedikit dibandingkan dengan teknik konvensional, maka penting untuk menerapkan kondisi kerja yang menutupi batasan ini dan menghasilkan kinerja optimal dari teknik tersebut. Pemilihan sistem pelarut yang tepat adalah salah satu langkah terpenting dan krusial yang menentukan efisiensi dan kecepatan proses pemisahan. Nah, selain itu, dengan memanfaatkan mode elusi yang berbeda, efektivitas dan kecepatan pemisahan dapat sangat ditingkatkan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian HSCCC. Nah, di mana alat ini dapat digunakan yaitu untuk pemurnian warna dan senyawa analisis tanaman, kemudian penemuan obat dan pengembangan obat, pemisahan skala preparatif senyawa kiral, dan analisis senyawa dan unsur anorganik. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian HSCCC, di mana di sini kami mengambil jurnal tentang pemisahan glikosida fenilpropanoid dari herbal Cina oleh HSCCC, di mana prosedur kerjanya yang pertama yaitu persiapan sampel kasar, yang kedua pengukuran koefisien partisi, yang ketiga persiapan sistem pelarut dua fase dan larutan sampel. Sistem pelarut dua fase digunakan untuk pemisahan HSCCC. Campuran pelarut diimbangi secara menyeluruh dalam corong pemisah pada suhu kamar, dan kedua fase dipisahkan segera sebelum digunakan. Fase atas digunakan sebagai fase gerak, dan fase bawah digunakan sebagai fase diam. Selanjutnya yaitu prosedur pemisahan HSCCC, di mana yang pertama, mengisi seluruh kumparan multilayer dengan fase diam organik yang lebih rendah. Yang kedua, setelah kesetimbangan hidrodinamik tercapai, kemudian diinjeksikan ke dalam kolom melalui katup injeksi. Nah, yang ketiga, efek dari ujung kolom kemudian dimonitor secara kontinu dengan detektor UV pada 280 nanometer dan kromatogramnya direkam. Nah, yang keempat,
fraksi puncak dikumpulkan secara manual sesuai dengan profil elusi dan kemudian diuapkan di bawah tekanan tereduksi. Kemudian untuk analisis kemurnian selanjutnya, dianalisis menggunakan alat HPLC. Analisis HPLC dan identifikasi fraksi puncak HSCCC, di mana sampel kasar dimurnikan dengan kromatografi kolom silika gel, dan setiap fraksi puncak yang diperoleh dengan HSCCC kemudian dianalisis dengan HPLC. Sampel kasar dan fraksi puncak yang dipisahkan oleh HSCCC dianalisis dengan HPLC di bawah kondisi analitik optimal dan kromatogram. Kemudian prosedur kerja selanjutnya yaitu percobaan DPPH, HPLC, selanjutnya evaluasi aktivitas antioksidan, kemudian analisis DPPH, HPLC, dan yang terakhir yaitu aktivitas antioksidan. Hasil dari percobaan ini yaitu analisis HPLC dari setiap fraksi HSCCC menunjukkan bahwa nilai kemurnian kedua senyawa tersebut masing-masingnya berbeda. Metode HSCCC yang sederhana dan efisien berhasil dikembangkan untuk isolasi preparatif dan pemurnian 2-glikosida fenilpropanoid dari tanaman obat Tibet pedicularis Lomi FL ora Rudolph var tubiformis atau Claude Song menggunakan kloroform, N-butanol, metanol, air dengan perbandingan 4:3:4:5 V/V sebagai sistem pelarut dua fase. Pemisahan HSCCC yang berhasil bergantung pada pemilihan sistem pelarut dua fase yang sesuai. Nah, kesesuaian sistem tergantung pada kondisi seperti yaitu waktu pengendapan sistem pelarut harus pendek, yaitu sekitar 30 detik. Kemudian, koefisien partisi senyawa target harus berada dalam kisaran yang sesuai, yaitu biasanya antara 0,5 dan 2. Kemudian, yaitu retensi fase diam harus memuaskan, dan faktor pemisah antara dua komponen harus lebih besar dari 1,5 dalam kolom pemisah multilayer semi-preparatif dari unit HSCCC komersial. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka yang telah kami gunakan dalam penyusunan materi mengenai HSCCC. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.